Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inca Muhammad Syafaat Ramadhani. Saya akan membawakan materi tentang Yazid bin Muawiyah. Yang saya akan bawakan itu, yang pertama, biografi Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah atau Yazid I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683, menggantikan ayahnya dan kemudian diteruskan putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua yang ayahnya juga seorang khalifah. Lahir 20 Juli 647 Masehi di kegubernuran Rif Dimashq, Suriah. Meninggal 12 Oktober 683 Masehi di Hawarin, Suriah. Nama lengkapnya adalah Yazid bin Ibnu Muawiyah. Dia berkuasa dari tanggal 26 April 680 sampai 11 November 683 Masehi. Ia memiliki anak yang pertama Muawiyah bin Yazid, yang kedua Khalid bin Yazid, yang ketiga Atikah bin Yazid. Orang tuanya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan dan ibunya Maisun binti Bahdal al-Kulaibi al-Nasraniyah. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Yazid mewarisi tampuk kekhalifahan setelah Muawiyah mangkat pada 680 Masehi. Yazid kemudian menulis surat kepada gubernur Madinah di kala itu, Walid bin Utbah bin Abu Sufyan, mengabarkan kabar meninggalnya Muawiyah dan mendesaknya untuk mengambil sumpah dari Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Saat Walid meminta surat nasihat Marwan bin Al-Hakam terkait surat tersebut, Marwan menyarankan agar Husain dan Abdullah bin Zubair harus dipaksa menyatakan baiat kepada Yazid, sementara Abdullah bin Umar harus dibiarkan karena dipandang bukan ancaman. Pada akhirnya, hanya Husain yang mendatangi panggilan Walid, sementara Abdullah bin Zubair tidak. Saat bertemu dengan Walid dan Marwan di ruangan semi pribadi saat malam, Husain diberitahu kabar meninggalnya Muawiyah dan naiknya Yazid sebagai khalifah baru dan memintanya melakukan baiat pada Yazid. Husain berdalih bahwa baiat tidak akan berguna bila dilakukan secara pribadi dan lebih baik dilakukan di ruang terbuka. Walid sepakat, tapi Marwan menyela bahwa Husain harus ditahan sampai dia memberi baiat kepada Yazid. Husain kemudian menghardik Marwan dan kemudian meninggalkan Walid dan Marwan. Abdullah bin Zubair sendiri keluar menuju Mekah saat malam dan paginya. Walid mengirim 80 pasukan berkuda untuk menangkapnya. Husain juga pergi ke Mekah setelahnya tanpa memberikan baiat kepada Yazid. Yazid kemudian menggantikan Walid dengan Amir bin Zaid sebagai gubernur. Amir bin Zaid mengirimkan pasukan ke Mekah untuk menangkap Abdullah bin Zubair. Di sisi lain, meski dulu menolak saat Muawiyah menetapkan Yazid sebagai pewaris, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar dan Abdullah bin Abbas memberikan baiat kepada Yazid. Kemudian, saya akan membahas tentang masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Pada masa kekuasaan ayahnya, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada 670 Masehi, dia turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Yazid juga
memimpin rombongan haji dalam beberapa kesempatan. Pada 676, Muawiyah bin Abu Sufyan memutuskan untuk menetapkan Yazid sebagai pewaris tampuk kekhalifahan sepeninggalnya. Majelis Musyawarah Damaskus menyepakatinya. Muawiyah kemudian memanggil tokoh-tokoh terkemuka di tiap provinsi ke Damaskus dan membujuk mereka menerima Yazid sebagai pewaris. Kemudian pada tanggal 674 kemudian Yazid bin Muawiyah kurang lebih 647 sampai 683 atau Yazid I menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada tahun 680. Ia berkuasa pada tahun 680 sampai dengan 683. Yazid berasal dari Bani Umayyah, cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Yazid bin Muawiyah merupakan khalifah yang membela umat Islam. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang berkontroversial di kalangan umat Islam. Di satu sisi, dinasti ini mempunyai pemimpin yang hebat seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Di sisi lain, dinasti ini terkenal dengan nepotisme tingkat tinggi. Kontroversi berlarut hingga fitnah sana-sini. Yazid adalah salah satu kontroversi itu. Usai wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib di ujung pedang Abdurrahman bin Muljam, Hasan bin Ali pun dibaiat menjadi khalifah, tetapi kemudian ia setuju menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan persyaratan bahwa setelah Muawiyah wafat maka ia adalah yang menjadi khalifah. Apabila ia wafat terlebih dahulu maka diadakanlah majelis syura atau memilih khalifah baru. Qadarullah, Hasan wafat terlebih dahulu. Muawiyah pun mengangkat putranya sebagai penggantinya usai kematiannya. Yazid pun kemudian dibaiat oleh warga Syam. Para sahabat yang di Madinah menyatakan tidak setuju. Abdullah bin Umar mengatakan kalau ia akan membaiat apabila seluruh warga Madinah sudah membaiat Yazid. Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair lebih kokoh. Mereka menolak mentah-mentah permintaan Yazid tersebut. Keduanya kemudian dipindahkan ke Mekah untuk menghindari opresi dari gubernur Madinah, yaitu Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Di masa itu banyak peperangan terjadi dan banyak juga korban yang termakan di situ. Salah satunya Husain mati di ujung pedang Syammar bin Silzaun. Kemudian terjadi juga perang Harrah yang banyak memakan korban. Yang peristiwa Harrah, pembantaian warga Madinah oleh pasukan pimpinan Muslim di Uqbah al-Murri. Muslim bin Uqbah disebut sebagai yang melampaui batas mengingat kekejaman yang sangat tidak mencerminkan adab yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Harrah bukanlah peristiwa terakhir pada masa Yazid, karena setelah menghancurkan Madinah, pasukan Muslim kembali bergerak menuju Mekah untuk menundukkan Abdullah bin Zubair yang dibaiat sebagai khalifah. Tetapi Allah ternyata mencabut nyawa mereka sebelumnya. Yazid wafat dan putranya Muawiyah bin Yazid dibaiat sebagai khalifah penggantinya. Kemudian, kepribadian dan gaya pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah khalifah kedua Bani Umayyah. Beliau diberikan gelar Yazid I. Banyak sumber menyebutkan bahwa beliau adalah penguasa risau, namun juga penuh semangat, dan banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan beliau selama masa pemerintahannya, seperti memperkuat struktur administrasi khalifah dan memperbaiki sistem keuangan
di sistem keuangan dinasti pada masa itu. Sekian yang dapat saya Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.